Puji Tuhan, Shalom. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bagaimana cuplikan video di awal. Dan itulah bagaimana ketika seorang nenek-nenek yang dari Muslim yang tidak terima ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan kalau kita sebagai orang percaya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita lihat saja apa yang disampaikan oleh nenek-nenek yang satu ini. Dan ini dia videonya. Yang pertama, Bunda Etika dulu bisa memberikan prolog selama waktu 5 menit. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi ya, ajaran Kristen memang pada kasih. Saya sering mendengar bahwa kenapa orang Islam memiliki kasih? Karena memang ajarannya kasih, sementara orang Islam tidak ya. Banyak yang punya stereotip seperti itu. Seperti tadi dikutip di Roma 12:17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan pada siapapun. Misalnya terus yang di Matius 5:44, teruslah kasih musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jadi kita harus berdoa. Kemudian 1 Tesalonika 5:15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi dalam ajaran kasih Kristen memang kita harus luar biasa. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, dari yang saya baca ini. Nah, kita melihat memang itulah ajaran Kristen, ajaran kasih. Nah, kita melihat ajaran Islam yang bertumbuh pada keadilan. Saya kutip dari surat Asy-Syura ayat 40 ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi kita boleh membalas orang. Kalau dalam hukum Islam, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita boleh membalas. Tetapi harus seimbang, serupa. Tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas itu zalim. Nah, tetapi kalau kita memaafkan ini lebih baik. Dengan memaafkan itu lebih baik. Jadi intinya begini, dalam ajaran Kristen memang kasih. Kita harus bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sementara dalam ajaran Islam kita boleh membalas kejahatan yang serupa, tetapi tidak boleh melebihi karena itu melampaui batas. Kemudian memaafkan lebih baik. Jadi saya sering bertanya nih kepada teman-teman yang mau mualaf ya. Kira-kira ajaran mana nih yang baik? Even saya banyak kemarin baru dari Masjid Cilegon, mana yang baik nih ajaran Islam apa Kristen? Mereka sampai bingung. Membalas kejahatan dengan kebaikan atau boleh membalas kejahatan memaafkan lebih baik. Mereka bingung. Memang secara kata-kata analogi bagus ya, membalas sama-sama kejahatan dengan baik. kebaikan gitu kan. Sama-sama baik. Enggak, membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi gini, Islam itu adalah kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi Allah itu Maha tahu apa yang ada pada hati manusia. Waktunya 1 menit lagi Bunda, Ya. silakan. Jadi kalau gini, saya tanya kepada seorang pendeta, kalau anak bapak diperkosa dan dibunuh, boleh nggak bapak membalas kejahatan itu? Tidak, dia bingung karena memang tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan. Boleh tidak? Dia bingung menjawab. Nah, Islam boleh menjawab kenapa? Karena boleh membalas, maka ada pengadilan, ada justice, ada polisi, ada pengacara, ada kantor, ada hakim. Karena itu dalam rangka kita boleh membalas kebaikan, tetapi kejahatan tapi dengan setara. Sebaliknya kita tidak boleh membalas batas. Namun kalau memaafkan lebih baik. Kenapa kita boleh membalas kejahatan? Karena orang untuk memberikan keadilan bagi korban. Bayangkan bagaimana kalau seseorang dibunuh dan diperkosa, apa suaminya enggak sedih? Ya dia harus mendapat keadilan dengan membalas kejahatan itu. Ya, kan? silakan Bunda. Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini nanti dikurangi nggak apa-apa? Iya. Jadi yang penting 10 menit. Oh, iya. Ya. Nah, jadi kita boleh membalas kejahatan. Yang kedua untuk memberikan efek jerah kepada pelaku itu. Karena kalau pelaku tidak dihukum, dia akan mengulangi lagi. Jadi adanya hukum rimba. Kalau kita tidak boleh membalas kejahatan, itu hukum rimba. Orang boleh memperkosa, boleh membunuh tanpa harus dibalas oleh kejahatan itu. Ya, tanpa harus ada balasan.
Dan inilah hukum yang adil. Tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik. Jadi hukum seorang yang memiliki keadilan itu dia paling pasti punya kasih sayang. Seorang yang mempunyai kasih itu belum tentu bisa adil. Jadi dalam Islam itu ajaran yang rasional. Jadi menurut Karen Armstrong, seorang ateis yang mempelajari berbagai agama, the most rational religion, unfortunately Islam. Jadi ajaran yang rasional, sayang sekali Islam. Yang memang diaplikasikan, saya tanya Bapak Pendeta, kalau memang tidak boleh membalas kejahatan, tutuplah pengadilan, nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada pengacara. Untuk apa? Toh nggak perlu orang membalas kejahatan dengan hukuman, balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ajaran adil ini ajaran yang memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Sehari-hari. Ya, tidak too good to be true. Memang bagus, tidak boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, tapi itu too good to be true, terlalu baik dan itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi yang membuat Quran ini adalah yang menciptakan manusia yang tahu persis bagaimana manusia itu menjadi baik, dengan boleh memberikan balasan yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik. Oke, dan jelas saja teman-temannya apa yang tadi kita dengarkan dari penyampaian nenek-nenek yang satu ini. Ya jelas kalau beliau ini, ya nenek ini tidak terima ya ajaran dari Yesus Kristus yang akhirnya disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau membalas kejahatan, jangan dengan kejahatan, tetapi berlaku baik bagi semua orang. Kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 17. Di sini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan ini tentunya dilatar belakangi oleh ajaran Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Di Matius pasal 5 dicatat ya ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau di perjanjian lama tentunya diajarkan seperti di ayat yang ke-43. Kamu telah mendengar firman Allah ya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi ini sangat bertolak belakang ya, ajaran yang dulu-dulu dipercayai oleh orang Israel. Tetapi kemudian ketika Yesus datang ke dunia, inilah yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jelas saja ya teman-teman ya, bahwa apapun yang dilakukan orang terhadap kita harus membalaskannya kepada mereka dengan kebaikan. Karena Yesus mengajarkan agar kita tetap senantiasa mengasihi orang yang dekat dengan kita, saudara-saudari kita yang berlaku baik kepada kita. Kita harus mengasihi mereka. Dan yang lebih penting daripada itu, orang-orang yang berlaku jahat kepada kita, yang memusuhi kita sekalipun, yang berlaku tidak baik kepada kita, Yesus pun mengajarkan kita harus membalaskan kebaikan kepada mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Apakah mereka tidak akan mendapat ganjaran dan tidak perlu dihukum? Bukan seperti itu. Kita akan melihat lagi di Roma yang tadi, pasal 12 ayatnya yang ke-19. Atau saya bacakan ulang dari ayat 17 ya, dikatakan di sini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jelas bahwasanya Paulus mengajarkan damai bagi semua orang. Di ayat yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau orang berlaku jahat kepada kita, biarlah Tuhan yang membalaskan apa yang mereka lakukan. Dan tentunya ada ganjaran yang akan mereka terima, ya kan? Dan juga saya mau jelaskan, kalau di dunia ini ada tentunya pihak hukum ya, di pengadilan. Jadi kalau kita udah tahu, udah ngerti aja di dunia ini ada pengadilan, dan itu pun digunakan Allah untuk melakukan keadilan di dunia ini, maka kita tentunya sebagai orang yang diperlakukan tidak baik, tidak boleh membalas kejahatan yang mereka lakukan.
Artinya kita tidak boleh main hakim sendiri. Artinya biarlah pengadilan, biarlah hukum yang berbicara. Ya, jadi jelas saja apapun dalilnya bahwa ketika kita diberlakukan jahat, diberlakukan tidak baik, kita diajarkan. Dan alangkah lebih baiknya kita tidak membalasnya dengan kejahatan. Serahkan kepada pihak hukum, dan yang lebih daripada itu, mari serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan ganjaran kepada mereka, orang-orang yang berlaku jahat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.